Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita punya printer Epson seri L3250. L3250. Untuk kasus printer ini adalah mati atau tidak mau nyala, tidak bisa hidup ya. Ini kita sudah hubungkan ke listrik. Coba kita nyalakan. Ini tidak mau menyala ya. Ini kata yang punya printernya ini masih baru beberapa kali digunakan. Ketika itu disimpan, kemudian dicoba gunakan lagi, ini sudah tidak mau menyala. Ini sudah posisi keadaannya mati ya. Jadi untuk kasus printer seperti ini banyak faktor yang bisa menyebabkan printer itu mati. Biasanya diantaranya itu mungkin dari kabel powernya ya, untuk yang awal-awal. Kemudian bisa juga dari kabel power yang menghubungkan dari adapter menuju ke mainboard ya, menuju ke mainboard. Bisa juga mungkin fleksibel atau tombol ini mungkin bermasalah, tapi untuk masalah itu jarang sekali terjadi. Kalau masalah kerusakan tombol itu jarang. Kemudian bisa disebabkan juga power supply yang sudah mati ya, konslet atau apa sebagainya. Intinya power supply-nya atau adapternya itu yang bermasalah ya, itu bisa menyebabkan juga printer mati. Kemudian kemungkinan juga bisa saja transistor yang konslet, dan masih banyak lagi kemungkinan printer itu mati. Untuk memulai video ini kita akan memulai dulu dari awal, yaitu memeriksa kabel power, dan kabel powernya sudah saya periksa aman, tidak ada masalah ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan periksa bagian adapter atau power supply, apakah normal atau bermasalah ya, seperti itu. Untuk itu kita akan bongkar dulu ya, kita akan buka dulu printernya, karena untuk adapternya itu ada di dalam printer ya. Kita buka dulu, cabut dulu kabel powernya ya, kemudian kita akan lepaskan dulu baut-baut yang ada di sini ya. Untuk kalian yang mengalami printer mati total seperti ini, kalian bisa ikuti dulu langkah-langkahnya ini, satu persatu kita akan periksa ya. Ini kita coba angkat. Nah, untuk printer tipe ini ya, ada pengancingnya di sini. Untuk cara membukanya, kita lepaskan dulu baut yang ada dalam sini ya. Ada satu baut sini, kita lepas. Ya, kemudian kita bisa lepas ini. Kita lepaskan dulu fleksibel, atau ya mungkin ini kita lepas sekalian saja ya. Ada baut di sini, kita lepas saja supaya lebih, atau kita jeberkan juga bisa. Ini kita jeberkan sambil kita angkat scannernya. Nah, ini ya, kita jeberkan lalu kita sambil angkat. Oke. Ya, sekarang kita lepaskan dulu fleksibelnya. Ini fleksibel yang melengket di printer, kita lepaskan dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan sampai fleksibelnya robek atau putus. Nah, ini kita sudah lepaskan. Kita cabut kabel fleksibel power ini, dan kabel fleksibel yang 2 di bawahnya atau di sampingnya ini kita cabut saja langsung. Kemudian kita lepaskan scannernya, kita tarik ke arah kita ya. Nah, ini sudah lepas. Oke, sekarang kita periksa dulu. Kita akan lepas dulu ini.
Ya, kita tarik saja ya, kita tarik saja seperti tadi. Agak kasar memang ya, tapi memang begitu caranya. Kita tarik ke arah ke samping ya, seperti itu. Nah, kita periksa dulu. Nah, ini ternyata ada masalah. Kita belum membongkar semuanya, sudah bisa kelihatan ada masalah di sini. Dan memang kalau printer yang biasa, yang lama disimpan ya, biasanya memang seperti ini. Kabelnya ini putus-putus ya. Nih, ini kabel motor dinamo. Ya, ini kabel motor dinamo yang mengarah ke sini. Ya, kemudian ini juga ada kabel powernya ini putus ya. Mungkin disebabkan ini putus kabel powernya yang menghubungkan dari mainboard yang seperti saya sebut tadi, dari mainboard ke adapter atau power supply ini putus ya. Kita bisa lihat ini putus. Kemudian ini kabel sensor juga putus. Jadi kemungkinan terbesar printer ini mati pengaruh ini kabel power yang putus ya. Dan ini kayak harus kerja berat, ini banyak ya kabel yang putus. Dan ini flexible head juga putus, flexible sensor ya, flexible sensor ini putus. Dan flexible headnya ini seperti ada yang robek sedikit, tapi kita nanti akan periksa satu persatu. Ya, kita coba lagi periksa ke sini. Nah, ini banyak sekali yang putus ya. Ya, memang kalau tikus sudah masuk ke dalam printer itu akan habis dibabat semua ya. Nah, ini kan pengaruh tikus yang masuk ke dalam ini, makanya banyak putus-putus. Nah, ini sampai di ini kan casing ini nih ya, casing printer juga dimakan juga habis sama tikus. Nah, jadi masalahnya seperti itu ya. Jadi kasus yang utama printer ini ternyata dimakan tikus semua kabel-kabelnya yang ada di dalam. Ya, mungkin untuk cara mengatasinya kita akan coba ganti dulu spare part yang sudah putus-putus ini. Ya, kita ganti-ganti dulu. Kalau yang bisa disambung kita sambung-sambung, oke? Ya, kita akan cabut dulu. Kita mulai cabut-cabut dulu yang sudah putus-putus ini ya. Nah, ini memang kalau tikus ya biasa seperti ini ya. Kita lepaskan dulu soket-soket seperti sensor, kabel power kita lepas. Ya, ini ya. Ini kabel soket, kabel powernya ini kita lepas juga. Nah, seperti ini. Ini sudah putus ya. Makanya kita printer ini tidak mau nyala. Kemudian ini flexible sensor juga sudah lepas. Ya, kita akan lepaskan juga ini casing sampingnya kita lepas, karena kita akan menyambung dinamo ya. Kita akan menyambung dinamo atau motor dinamo ya. Kemudian ini kita lepas sekalian. Ini kita tarik ke belakang. Oh, sabar. Kita lepas dulu tabung pembuangan tinta. Dan kita tarik ke belakang. Ya. Nah, sekarang kita akan kerja ini kita lepas dulu. Ini mika-mikanya ini kita lepas. Kita lepaskan dulu. Bisa tidak dilepas? Kayaknya bisa tidak dilepas nih. Jadi ini ya kabel apa namanya? Kabel dinamo ini sudah putus. Kita harus cari gantinya dulu ya. Saya akan cari gantinya dulu. Ya, ini kita sudah punya kabelnya ya. Ya, ini bukan kabel baru tapi kabel kanibalan. Sekarang kita coba solder dulu.
Dan untuk kabel merahnya itu ada tanda warna titik merah sini. Ada tanda titik merah, itu berarti warna merah. Posisinya agak sulit. Ini soldernya ini agak jelek, jadi tidak terlalu lengket. Ya, ini kita sudah solder. Oke. Oke, ini sebelum kita pasang, kita cek dulu untuk bagian power supply-nya ya. Power supply kita lepaskan dulu. Ya, ini kabel power supply ya sudah hancur, putus-putus. Ya, ini kabelnya seperti ini, kita cabut saja dulu. Ini masih bisa disambung ya, masih bisa disambung. Tapi sini saya sudah siapkan untuk kabel power supply. Mudah-mudahan bisa. Ya, oke. Coba kita lihat ya. Sekarang kita coba pasang dulu power supply-nya. Kita sudah pasangkan kabel. Semoga dia bisa nyala ya. Ini kita langsung saja cokkan saya dulu ya, tanpa kita pasang. Karena kita akan tes ya, ini pengetesan dulu sementara. Kita akan tahu apakah dia bisa menyala. Kita hubungkan ke listrik. Ya, biarkan seperti itu dulu. Kita pasang scannernya dulu karena powernya ada di sini. Ya, kita pasang dulu adalah kadarnya ya. Ini untuk mengetes apakah printer ini
menyala setelah kita ganti kabel power supply yang putus. Kita coba nyalakan. Ya, ini nyala ya. Jadi kita ganti kabel powernya tadi, kabel power supply-nya ini. Ya, karena tadi putus jadi dia menyala. Ya, ini menyala, cuman dia masih blinking karena masih banyak kabel-kabel yang putus. Oke, kita akan lanjutkan dulu menyambungkan semuanya kabel-kabel yang putus. Ya. Ya, ini kita cabut saja. Ya, ini kita sebelum kita pasang, karena di sini kabel untuk sensornya juga ini putus ya. Kita bisa lihat di sini. Ini kabel sensornya juga putus. Kabel sensor ini ya, sensor encoder yang memutar encoder ini putus. Jadi kita coba sambung, mungkin bisa kita sambung karena masih ada sisa kabelnya ini. Daripada kita bongkar-bongkar ya, kita sambung saja. Ini kita kasih luka dulu sedikit. Karena ini masih ada sisanya, jadi kita bisa sambung ya, tanpa harus membongkar lagi dinamo. Semoga bisa kita sambung saja nih. Ya, untuk penyambungan kabelnya saya skip saja. Ya, oke, ini kita sudah sambung kabelnya. Ya. Kita sudah sambung kabel dinamo ke soket mainboard. Sekarang kita coba bisa kita pasang semua sekarang power supply-nya. Ini kita arahkan ke dalam. Ya, oke. Sekarang kita coba rangkai-rangkai dulu supaya kabelnya rapi. Ya, ini sudah bisa kita pasang kabel yang kita sambung tadi ya. Kita colok di sini. Ini sudah berbeda soketnya, warna soketnya, tapi sama ya, untuk ukurannya sama pas. Ya, sekarang yang harus kita lakukan karena fleksibel sensor headnya juga ini putus, jadi kita harus ganti juga ya. Kita akan ganti juga. Dan saya sudah siapkan untuk kabel sensornya ini. Sekarang kita lepaskan dulu untuk bagian kabel sensor. Ini kita lepaskan dulu baut yang ada di sini. Sekarang kita akan lepaskan ini ya, ini cangkangnya, ini kita lepaskan penutup scanner, penutup roller ya, kita lepas ini. Dan di situ awas, hati-hati, ada per
Ya, ini ada per di dalam, kita lepaskan dulu pernya, per yang kecil ya, per yang mengikat sensor ya, ini kecil. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita lepaskan ini. Caranya kita dorong ini knob pengancing ya, sambil kita lepaskan. Ini sudah lepas ya. Oke, sekarang kita akan lepaskan fleksibelnya. Ya, ini kita tarik dulu. Ya, di situ ada pengancing ya, kita akan lepas ini. Ya, di sini ada pengancing ya, pengancing kita dorong ke depan ya. Kita dorong ke depan, sabar. Ya, kita dorong ke depan seperti ini. Tekan ke depan sambil ini kita tarik ke arahkan ke sebelah sini. Ya. Jadi ini kan bisa lepas ya. Kita bisa lepaskan fleksibelnya. Nah, ini fleksibelnya. Aduh, kita lupa mengarahkan tadi rumah head. Kita pasang ulang. Seharusnya rumah head ini berada di sebelah sana ya, ini. Karena terlalu terburu-buru. Ya, kita arahkan ke sana rumah headnya. Nah, gitu ya, baru kita lepas ini. Nah, gitu. Oke, ini sekarang kita lepaskan dari tempatnya. Nah, ini sensor yang kecil ini putus juga dimakan tikus. Jadi kita lepas. Kita buka baut yang ada di sini. Oh, nggak pakai baut ya. Ini kita lepaskan pengancing apa namanya, penutup ketek ini ya. Kemudian kita akan lepaskan dulu ketek supaya kita bisa leluasa untuk memasang sensor ya. Ya, ini kita lepaskan dulu. Nah, ini sekarang kita lepaskan untuk bagian sensornya, sensor yang tadi yang kecil. Kita tarik saja. Nah, ini ya, ini kita ganti. Kalau printer kalian mengalami menarik kertas setengah, biasanya ininya yang bermasalah. Ya, untuk lipatan-lipatannya kita sesuaikan ya. Ya, ini kita sesuaikan lipatan-lipatannya. Cara kita gunakan pinset seperti ini ya. Ya, ini kita tarik full supaya dekat dengan soketnya. Oke, sudah. Ini kita kasih double tip sedikit. Ini. Ya, kita posisikan di tengah-tengah ya. Sekarang kita pasang kembali untuk ketriknya.
Oke, kita tutup kembali. Ya, sekarang kita urut bagian, kita lepas. Kita masukkan kembali di sini. Ya, oke, sekarang kita kasih double tip lagi sedikit. Pastikan tidak ada yang mengganjal dan semua berjalan normal. Oke, kalau sudah normal semuanya, kita coba pasang kembali untuk ini ya. Oke. Nah, sekarang kita pasang dulu per yang kecil tadi. Nah, ini pernya kita pasang kembali. Ini juga kita pasang kabel dinamonya. Ya, oke. Sudah ready semuanya. Sekarang kita tinggal pasang scanner. Ya, tapi sebelum kita pasang scanner, kita sholat dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, ini sudah ready semua, sudah terpasang semua. Untuk sensor-sensor yang putus-putus sudah kita sambung. Ya, ini kita tinggal coba pasang scanner ya. Kita coba pasang scanner. Kita akan tes, mudah-mudahan stabil normal. Kita pasang dulu scannernya, fleksibelnya. Ya, sekarang kita coba hubungkan listrik. Kita nyalakan dan sudah menyala. Ya, kita tunggu dia akan melakukan prepare. Kita ganjal ya, supaya kita bisa. Ya, cukup begitu saja. Kita tunggu dia standby, lalu kita coba lakukan scan ya. Kita beri satu lembar kertas.
Ya, ini printernya sudah standby. Ya, sudah standby. Sekarang kita coba lakukan scan. Ya, ini kita sudah pasang perintah scan. Kita lihat ada suara keras di dalam ya. Ada suara keras. Kemungkinan mungkin ada sisa-sisa kabel ya. Barangkali ada sisa-sisa kabel yang masih berantakan. Kita matikan dulu printer. Ada suara keras tadi. Kita periksa dulu sisa-sisa kabel yang kemungkinan menghalangi pergerakan. Nah, ini kita putar-putar ya. Nah, ini banyak sekali. Ternyata banyak sekali sisa-sisa sisa-sisa yang dimakan tikus ya, yang kita tidak bersihkan tadi. Tadi kita lupa bersihkan. Seharusnya tadi sebelum kita jalankan, kita periksa dulu yang sisa-sisa yang dimakan tikus. Biasanya berserakan di dalam. Oke, kita coba pasang kertas. Kita nyalakan. Kita amati dulu pergerakan rumah head. Ya, ini masih kemungkinan ada barang benda asing yang ada di dalam, jadi kita coba bersihkan dulu ya. Kita matikan printer, ini error. Kita tadi tidak periksa-periksa di dalam, mungkin ada sisa-sisa. Ternyata betul ya, kotor sekali di dalam. Ini kerja keras ini. Di dalam sangat banyak sampahnya. Kita harus bongkar banyak nih. Itu sebagian sudah keluar tuh, banyak sekali ya.
Oh, ternyata gear-gear. Ternyata gear-gearnya ini sudah habis dimakan tikus juga ya. Ini udah copot semua gearnya. Masya Allah. Ini kita harus bongkar ulang ini. Nggak diperhatikan tadi. Ya mungkin karena sudah terlalu panjang videonya, ini saya akan buatkan untuk part keduanya ya. Membersihkan ini gear-gearnya sudah ini. Gearnya ini sudah pada rontok semua dimakan tikus ini. Jadi saya akan buatkan untuk video part 2-nya, nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau di ujung video ini. Oke. Ya, mungkin untuk video ini sampai sini saja karena sudah terlalu panjang. Dan untuk intinya printer ini sudah bisa menyala dan sudah bisa nyala intinya ya, karena tadi awalnya mati dan kabel-kabelnya sudah putus-putus, kita sudah coba sambung semua dan kita tinggal ini finishingnya. Ini ternyata masih ada yang bermasalah, yaitu gear-gearnya ini ternyata sudah banyak juga yang keropos dimakan tikus ya. Ya nanti kita buatkan video untuk part 2-nya, nanti bisa kalian ikuti di kolom deskripsi atau bisa kalian dilihat di akhir video ini ya. Oke, semoga video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain di part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.